Halo Milanisti, Matteo Gabbia. Akhirnya AC Milan punya nih wakil pemainnya di timnas Italia. Nah, terakhir kali AC Milan itu punya wakil waktu masih ada Sandro Tonali. Nah, sekarang Matteo Gabbia yang posisinya sebagai bek tengah bakal bersaing nih sama Calafiori di Arsenal, Bastoni di Inter, Buongiorno di Napoli, sama Di Lorenzo juga. Terus ada Gatti di Juventus yang terakhir. Nama dari Memeh Caleb Okoli dari Leicester City. Nah, match Italia versus Belgia itu skor akhirnya 2-2. Posisi klasemen sementara timnas Italia ada di puncak klasemen dengan 7 poin. Disusul Prancis di posisi kedua dengan 6 poin. Nah, Belgia yang ketiga dengan 4 poin. Nah, pas gue bikin video ini, gue itu nonton Bahrain versus Indonesia. Tapi, timnas Indonesia harus terima kebobolan di menit-menit akhir dari Bahrain dengan skor 2-2. Aduh. Gol dicetak dari Orat Mangun di menit 45 plus 3 lah ya. Terus Rafael Struwijk di menit 74. Asli, seluruh Indonesia, mungkin juga seluruh dunia gitu ya. Timnas Indonesia berasa banget tuh dikadalin sama ini wasit. Namanya Ahmed Abu Bakar Said Al-Kaf. Timnas Indonesia udah main 3 kali dan klasemen sementara timnas Indonesia ada di posisi kelima dari 6 negara dengan 3 poin. Posisi puncak klasemen ada Jepang yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Lebih gokilnya lagi ini, gawangnya Jepang istilahnya tuh masih perawan lah gitu, belum kebobolan. Kipernya enak sih, bisa ngopi. Kalau soal lolos apa enggaknya timnas Indonesia, gue setuju sama orang-orang. Timnas Indonesia itu ada harapan bisa lolos gitu ya, minimal peringkat 2 lah ya. Nah, kalau emang belum rezeki gitu ya, posisi ketiga atau keempat juga nggak apa-apa sih, kan ada babak kualifikasi selanjutnya gitu. Balik lagi nih ke Matteo Gabbia. Dia ngaku dia nggak menyangka akan dipanggil di skuad senior timnas Italia gitu untuk pertandingan UEFA Nation League melawan Belgia dan juga Israel. Nah, ya walaupun dia terkejut, Matteo Gabbia berharap bisa menjalani debutnya dan yang paling penting membantu Italia meraih kemenangan. Matteo Gabbia yang musim lalu justru dipinjemin nih ke Villarreal. Nah, dia balik lagi nih ke San Siro, ke AC Milan, dan menunjukkan performa impresifnya. Performa apiknya membuat pelatih timnas Italia, Luciano Spalletti, itu memberinya tempat nih di skuad Azzurri untuk pertandingan besar melawan Belgia dan juga Israel. Belgia udah selesai, sisa Israel. Nah, meskipun punya sedikit harapan, saya tidak menyangka akan dipanggil ke timnas Italia. Berada di sini adalah sensasi yang sangat spesial dan saya sangat senang. Kata Gabbia kayak gitu. Nah, Matteo Gabbia menegaskan bahwa dirinya akan menikmati setiap momen selama persiapan bersama timnas Italia. Ya, warawiri gitu. Nah, katanya gini, saya akan berusaha memberikan yang terbaik dan memahami apa yang diinginkan pelatih, Luciano Spalletti. Nah, mengenakan seragam Azzurri adalah kebanggaan sekaligus tanggung jawab dan harus dihormati setiap saat. Katanya gitu, kata si Matteo Gabbia. Nah, Matteo Gabbia ini termasuk salah satu dari beberapa pemain baru yang dipanggil ke skuad timnasnya Luciano Spalletti. Ada nama-nama baru kayak Michel Di Giorgio, kipernya Juventus, Nicolo Pisilli, dan juga terakhir Daniel Maldini. By the way, menurut gua pribadi nih ya, kali ini Daniel Maldini bisa tembus ke timnas Italia hasil dari kerja kerasnya dia sendiri di Monza, bukan di Milan. Nggak ada lagi tuh kata-kata definisi orang dalam, nggak ada. Nah, menariknya nih ya, Paolo Maldini, bokapnya dari Daniel Maldini, adalah salah satu fans berat masa kecilnya Matteo Gabbia saat dirinya
itu masih berada di Akademi Milan atau Milan Primavera gitu. Nah, saya sempat bermain di posisi gelandang dan juga back ketika di akademi. Jadi, saya sangat mengidolakan Paolo Maldini dan Daniel De Rossi. Kata Matteo Gabbia kayak gitu. Seperti tradisi-tradisi kayak buat timnas, pemain baru timnas yang baru gabung gitu ya. Nah, Matteo Gabbia dan pemain lainnya juga harus menjalani ritual berdiri di atas kursi di ruang makan dan menyanyikan sebuah lagu. Nah, pilihannya Matteo Gabbia jatuh pada lagu Sarà perché ti amo. Che confusione, sarà perché ti amo, è un. Nah, kata dia gini, bernyanyi bukanlah keahlian terbaik saya. Saya memilih lagu ini karena para fans Milan sering menyanyikannya di stadion dan saya suka dengan temponya. Kata Gabbia gitu. Kan ada Di Marco ya, sama ada Bastoni juga. Luciano Spalletti memuji Gabbia atas ketangguhannya di lini belakang, terutama kemampuannya menjaga garis pertahanan yang sangat tinggi. Selain itu, Gabbia menjadi salah satu dari sedikit pemain Italia yang secara reguler tampil sebagai starter di AC Milan. Nah, saya sangat senang mendengar pujian dari Luciano Spalletti. Itu adalah bentuk kepercayaan yang besar terhadap saya. Saya baru saja mengenal Luciano Spalletti dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, kami hanya pernah bertemu sekali saat dia datang ke sesi latihan Milan. Kesan yang dia berikan sangat positif. Matteo Gabbia bilang kayak begitu. Kalau soal apakah Gabbia akan segera menjalani debutnya bersama timnas Italia, nah, kata dia begini, saya tidak terlalu memikirkan itu. Saya berharap bisa debut dalam salah satu dari dua pertandingan ini. Maksudnya lawan Belgia atau Israel gitu ya. Yang terpenting adalah Italia menang. Nah, Gabbia ngomong begitu sambil ngarep biar bisa debut bareng timnas Italia. Sisa satu match lagi nih kesempatan Matteo Gabbia itu bisa lawan Israel. Kalau nggak dikasih jatah menit bermain, nggak tahu lagi deh kedepannya kayak gimana. Nah, lagian Matteo Gabbia sendiri nih yang bilang nggak masalah kalau nggak dikasih menit bermain. Yang penting dipanggil timnas karena itu adalah sebuah kebanggaan untuk seorang pemain sepak bola di seluruh dunia. Gokil nggak tuh? Emang kalau udah masuk timnas nggak mikirin bakalan jadi pemain inti atau masuk dalam starting 11-nya gitu. Cadangan aja tuh udah, waduh, udah bangga gitu. Ini apalagi Matteo Gabbia, pemain terakhir AC Milan terakhir itu punya Sandro Tonali. Nggak lama akhirnya cabut ke Newcastle. Nah, cuma sisa Matteo Gabbia. Tapi kalau dilihat-lihat stoknya back Italia, back tengah ya, karena Italia pakai formasi 3-5-2. Mungkin yang paling berat adalah Calafiori. Kayaknya itu yang berat. Atau Bastoni. Nggak juga. Atau Buongiorno. Namanya Buongiorno. Selamat pagi dong.